Hi guys, welcome back to Andrew's channel. Dan masih dalam suasana self-quarantine di minggu keempat di Amerika Serikat. Dan saat ini kondisinya masih hampir sama seperti beberapa minggu yang lalu, di mana di kota aku sendiri, yaitu Scottsdale, itu udah mulai sepi dan orang-orang udah memang memilih untuk stay home. So buat teman-teman semua juga yang ada di Indonesia, I really hope that you can stay home, stay safe, and stay healthy. Karena kita masih belum tahu sampai kapan pandemik ini akan terjadi, but we just hope that everything is going to be better as soon as possible. So, hari ini aku pengen ngebuat satu video terbaru lagi bareng sama teman aku yang ngebahas tentang gimana perasaan kita sebagai mahasiswa Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, kemudian cara ngomong kita yang tiba-tiba jadi mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, karena kemarin juga terinspirasi dari beberapa orang yang komentar di video di akun ini yang bilang bahwa kebanyakan so-nya. Dan di sini aku pengen ngejelasin sebenarnya how do I feel about speaking in two languages, because it's not as easy as what you think. Di sini aku pengen ngejelasin hal tersebut buat teman-teman semua, dan buat yang mungkin bertanya-tanya juga kenapa sih Agnes Mo itu ngomongnya selalu Indonesian, English, Indonesian, ya. Dan aku ngundang salah satu teman aku namanya Dita untuk ngebahas hal ini, karena Dita ini sendiri itu fluent in English dan kita juga satu program saat ini. So, aku pengen ngebahas tentang hal ini supaya teman-teman bisa belajar juga dari apa yang kita alami di sini dan supaya bisa mengerti juga. Oke? Hi Dita, how are you? Hi Andrew, I'm good. How are you? Doing good as well. How's your self-quarantine? Self-quarantine day 24 here. Still staying sane. I've got a great support system here with my boyfriend and his family. You know, everything's perfect. Could not be asking for more. So grateful. Oh my God, that sounds so good for you, you know. I know that this situation is so crazy, especially for us, like because that in a couple of months we will go back to Indonesia, and then we're so confused that what's gonna happen, you know. But yeah, let's just hope that everything's going to be better. So, thank you so much for joining me for this My video. pleasure. I really appreciate that. And then you're the only one person that I thought that's supposed to be in this video like a couple of days ago. And then it's just amazing, you know. It's just like, oh my God, Dita is the person that really can talk about this and I can discuss with about this, you know. So I appreciate it actually, like just to say that like I'm very thankful to be invited with you, because I know like how big your dream is starting this YouTube channel, you know, and then like finally being a part of it is like such a great thing, because I remember we were talking about this, like you're like when your YouTube video is big or YouTube account is big that you have to invite me as a guest, and then like you do now. So appreciate it, and let's make this content is good. Yuhu, ya, ya semoga bisa jadi ilmu juga buat teman-teman yang nonton, sekaligus juga Definitely. pembelajaran lah buat bersama. Betul. So ya, ini kan karena kemarin kan gue sendiri udah bilang sama lo bahwa some people say to me that I say a lot of so, like so dia harusnya kayak gini, so blah 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 and anything like that, you know. Jadi akhirnya ada yang bilang bahwa kebanyakan ngomong pakai so ya seperti itu doang nih, kayak gitu jadinya bosan nontonnya. Nah, gue pengen tahu dong perasaan lo sendiri. Lo kan orang yang udah pandai banget di bahasa Inggris ya. Anggapannya bahasa Inggris itu udah jadi kayak your native language lah anggapannya, karena lo sendiri kerja di hotel internasional. Lo sendiri udah tinggal di Amerika beberapa tahun. Ya. Dan kita satu program lagi sekarang seperti ini.
cerita dong gimana sih lu bisa bahasa Inggris sebelumnya? Apakah lu les private atau lu memang belajar dari diri lo sendiri? Okay. Well, by the way, I always believe that everyone is lifelong learner, you know, and then we kind of like continuously learning every day. So I would say that my English is still on the work, you know, like I feel like bahasa Inggris gue juga nggak terlalu bagus-bagus amat ya, cuman like I tried every single day to refining it. So, you know, but yes, thank you for being so thoughtful about everything that you just said, and how it all started. Kita muter lagi ke beberapa tahun yang lalu. I would say like 15 years, when I was like, oh no, way more than that. I would say 20 years actually. So it all started when I was 6 years old. Jadi tante gue tuh baru datang kan dari UK. Dia tuh mau nikah sama suaminya, Om Daniel, gue manggilnya. Terus biasa kan kalau misalnya kawinannya orang Indonesia atau orang Sunda kan semua keluarga diundang ya. Terus keluarga-keluarga yang dari dari sana orang Inggris datang ya kan. Terus gue kan masih kecil yang ngeliat nih kok orangnya tinggi-tinggi putih-putih ya. Terus kok ngomongnya nggak ngomong bahasa Sunda sama bahasa Indonesia kan gue bingung. Terus saya om nah hata ngerti gitu kan, nggak ngerti ya gue teh. Udah kayak gitu, tapi terus kenapa ngomong bahasanya bahasa bukan bahasa Indonesia, terus gue dengar kok lucu ya bahasanya, bahasa bule gitu. Nah dari situ om gue tahu kan gue masih kecil, gue nggak ngomong bahasa Inggris, akhirnya dia ngedeketin gue, terus kita kayak belajar bareng kayak 1, 1, 2 gitu kan, biasalah anak kecil. Dari situ gue kayak kok seru ya, jadi gue bisa ngomong sama orang yang kelihatannya beda sama orang kita gitu. Dari situ itu mulai. Nah masuk SD gue senang banget belajar bahasa Inggris, banyak nonton film, nonton Dora ya yang gitu-gitu. Terus udah kayak gitu masuk SMP gue itu makin intens belajarnya. Di situ gue banyak lah lagu-lagu Hollywood, lagu-lagu barat, film-film Hollywood ya kan. Terus juga dikasih kesempatan untuk ikut kayak speech contest, storytelling, terus sama debate team, dan nggak tahu kenapa gue menang terus tuh. Gue juga bingung sampai sekarang. Kayak juara 1, nggak ngerti itu, mungkin karena Tuhan yang Maha Esa dan juga guru gue yang membantu gue. Gak sih, itu karena jurinya kasihan aja sama lo. Iya kasihan dia, anak kampung ya ikutan bahasa Inggris, jadi kasih aja gitu kan. Terus udah gitu kan menang. Nah terus udah gitu tapi juga nggak cuman kayak gitu doang gitu loh Andrew, ada latihannya. Kayak gue sama guru gue dilatih 1 hari lo harus belajar inget tentang verb atau kata-kata bahasa Inggris 30 kata per hari. Yang dimana itu tuh verb 1, verb 2, verb 3. Bayangin aja 30 berarti kali 3 kan kata kerja kan. Nah itu dalam 1 hari gue harus ingat 90, dan itu tuh gue di deal selama 1 tahun. Nah baru deh gue tuh bisa ikutan lomba-lomba ya kan, terus dikasihanin. Ya udah, nah terus udah gitu masuk SMA. Nah gue ikutan lomba lagi. Nah tapi dari situ ada kesempatan nih exchange, namanya Yayasan Bina Antarbudaya. Nah terus gue ikutan daftar, kok lolos ya kan, lolos. Terus ya udah gue choose ke Amerika tuh 1 tahun kan, ke Minnesota, di bagian utara. Nah, di situ gue belajar aksen. Di situ gue bisa kayak picking up, how Midwesterner sama Southerner kan kayak have like particular accents, right? That's where I pick it up. Di situ kayak aku belajar dikit. Jadi nggak begitu Sunda banget kalau bahasa Inggris. Dulu masih agak Sunda ya. Sekarang udah agak baik lah. Nah terus dari situ gue teruslah belajar, karena menurut gue bisa bahasa Inggris itu nggak selalu lo dalam titik udah gue bisa bahasa Inggris dan gue udah bisa, nggak usah belajar lagi. Enggak, lo terus belajar sampai walaupun kerja gue belajar sama mentor gue, dan juga dia kayak refining how I write, and all that stuff. Terus ya udah sampai sini lagi deh bisa. Sampai akhirnya tinggal di Amerika lagi ya. Sampai sekarang udah punya pacar orang Amerika ya. Asik. Iya.
Ini motivasi juga buat teman-teman yang mungkin mau cari jodoh ya. Betul. Itu kalau mau cari jodoh itu ada ininya lagi teknik yang lain. Boleh Tuh. di-follow Instagramnya. Boleh follow Nita di Instagramnya nanti ya. Aku kasih tahu Ini di link edukasi ya, description. edukasi. Oke, nah ini kan yang jadi polemik kadang-kadang kalau kita sebagai orang Indonesia yang we can speak in English, terus kadang-kadang tiba-tiba kita kayak mix up ya English Indonesian, Indonesian English, apalagi misalkan kayak salah satu penyanyi yang paling terkenal banget yang sering dikomplain juga itu adalah Agnes Mo sendiri yang dibilang kenapa sih Agnes Mo tuh harus ngomong dicampur-campur kayak gitu kan Indonesia bahasa Inggris Indonesia seperti itu. Nah menurut lo sendiri salah nggak sih sebenarnya kalau kita tuh campur aduk bahasa Inggris bahasa Indonesia misalkan kayak Agnes Mo itu sendiri tadi ataupun kayak gue ataupun kayak lo kayak gitu kan? Pernyataan gue atau pertanyaan gue sekarang, apakah ada nih di Undang-Undang Dasar atau di Basic Human Rights yang ada di United Nations bahwa ketika kita berbicara itu harus wajib hukumnya kayak dilakukan dalam satu bahasa? Gue tanya lo, enggak kan? Kayak sebenarnya when it comes to expressing ourselves or kind of like mau berbicara apapun itu sebenarnya mau ngomong campur atau enggak pun nggak ada aturan dasarnya bahwa itu harus satu kata doang atau satu bahasa doang. Karena menurut gue percaya sama yang namanya personally ya. Ini bukan berarti semua orang harus percaya dengan apa yang gue lakukan dalam hidup gue. Namanya freedom of speech kan. Lo bisa berbicara apa aja yang lo mau. Even you want to say so for so many times or 100 times, it's just you're totally your rights. But konteks gue dalam freedom of speech kan tapi dalam bentuk yang bertanggung jawab ya, tidak menyakiti orang, tidak sara, atau juga ketika lo ngomongin itu audiensnya ngerti atau punya pemahaman bahwa apa yang lo omongin itu dipahami, ngerti nggak sih? Nggak mungkin kan lo bilang so and terus ke nenek-nenek yang jualan pecel yang nggak pernah bahasa Inggris, you know, not degrading that nenek-nenek, you know, just but you know what my context is, right? Nah, jadi lo juga harus tahu, misalnya kalau audiens lo kayak komentar, lo kok banyak bahasa Inggris ya, harusnya mereka merasa di-appreciate dong, karena lo ngerasa audiens lo itu pikirannya global dan terbuka, bener nggak sih? Betul. Bahwa, because they have that understanding, you know? Dan lagi, balik lagi ya, menurut gue yang menyebabkan ini jadi persoalan benar atau salah, itu sebenarnya prejudis atau bias, karena berbahasa itu nggak ada salah atau benar. Nah, tapi sebenarnya, kayak gini nih, misalnya kayak orang nggak dengerin lo multibahasa kan, atau karena lo basically you're bilingual, right? Terus, tapi mereka nggak tahu di balik seseorang yang bilingual itu kan ada rasionalitas atau ada kayak apa yang harus di-considerate kenapa orang berbahasa multilingual kan, tapi dengan mudahnya karena ini gampang mereka bilang sok. Because it's easy, right, for them to say that, but no, karena sebenarnya orang yang campur-campur itu mereka mungkin memang orang Indonesia tapi udah lama tinggal di luar negeri, atau like for instance you just live here for 10 months and it's enough for you just to get you confused to say things into languages ya kan? Yes. Balik lagi nih, gue ada satu poin yang mau gue coba ekspor sama lo sama audiens lo. Lo pernah nggak dengar satu kayak saying yang dimana kalau pakai bahasa Indonesia nih ya bunyinya begini, ketika lo belajar bahasa kedua atau bahasa asing itu adalah simbol keberanian. Gue nggak pernah dengar itu sih. There is a saying like that, like the fact that a person like learning second language is a sign of bravery, karena lo itu cukup berani untuk mengaplikasikan apa yang lo pelajari, ngerti nggak sih? Ketika lo belajar bahasa Inggris, kebanyakan kita teori doang ya, dan ketika kita mau praktis ngomong bahasa Inggris yang memang harus belepotan dari awal, karena kalau nggak belepotan, gimana lo bisa tahu yang benernya, iya nggak sih? Cuman kadang tuh kita tuh kayak jahat, ngerti nggak sih? Kayak ketika orang masih belajar bahasa Inggris, masih belajar spellingnya benar atau pronunciation yang benar, malah apa sih lo bahasa Inggris aja nggak bisa, terus apa sih lo sosokan bahasa Inggris, ngerti nggak sih? Itu malah it's killing your spirit of learning, yang sebenarnya harusnya kita tuh secara
essence tuh kalau misalnya kita sama-sama belajar ya saling membangun lah. Jangan diejek tapi dikoreksi, ngerti nggak sih? Betul. Terus kalau misalnya jangan disangka sombong, tapi ya udah sama-sama belajar bahasa Inggris aja ngobrol gitu loh. Jadi menurut gue sih kalau misalnya campur aduk itu bukan masalah sok, tapi gue ngelihatnya orang yang berusaha untuk campur aduk bahasa itu adalah effort mereka untuk learning better. Karena common sense nggak sih? The way you get better in using languages is actually using it repeatedly and like, you know, every day in daily basis. Yes, That's how you betul. get better in languages. Betul. It's not necessarily like that you are trying to be posh or kind of like bragging because you have the capability of speaking like second language. No, mungkin lo bisa dibilang kalau misalnya lo balik lagi ngomongnya sama orang yang nggak ngerti, yang nggak ngomong bahasa Inggris. Nah itu baru dan you know. Tapi kalau misalnya lo memang tahu audiens lo ngerti, orang ini punya kapasitas yang cukup untuk mengerti bahasa Inggris, berarti lo harusnya ngerasa dipuji audiensnya karena Andrew tuh tahu bahwa audiensnya pintar-pintar gitu sih. Jadi menurut gue ya, salah atau benarnya berbahasa campuran itu tergantung dari mindsetnya. Nah, kalau lo tipe orang yang tidak berpikiran terbuka dan cenderung suka menilai orang secara bias, ya salah. Ngomong campur aduk itu salah mau gimana pun juga karena mindset lo udah bentuknya kayak gitu. Cuman kalau misalnya lo orangnya terbuka, lo suka belajar, you know, terus lo suka membangun sama-sama belajar sama orang, dan juga lo memberikan seseorang kebebasan untuk berekspresi, ya itu benar-benar aja. Kalau gue sih santuy ya, kalau menurut gue sih, gue ngelihat orang yang lagi belajar bahasa Inggris karena gue juga masih belajar, gue sih kayak okay, let's go, let's do it, let's have a conversation and then be better together. Yeah, that's the truth, you know. I mean, like, that's the truth. I mean, karena anggapannya aja sih kayak misalnya kita belajar berenang, itu kalau misalkan udah sekali bisa berenang, bukan berarti kita harus stop untuk belajar berenang lebih lagi kayak gitu kan anggapannya. Persis kayak kita belajar bahasa juga kayak gitu kan. Dan apa yang lo bilang, gue suka banget sama cara lo bilang seperti itu, bahwa memang sebenarnya target audience dari konten-konten gue itu sebenarnya karena gue tahu bahwa gue percaya juga bahwa mereka bisa ngerti Agnes, sama artinya mereka bisa ngerti juga sama bahasa gue kayak gitu. Makanya gue sendiri pun juga kadang-kadang masih bingung sebenarnya sama diri gue karena you know like ini pertanyaan selanjutnya juga gimana we have lived, I mean like you have lived in United States for so many years, right? Dan there's some point that in your heart that you would like to speak in Indonesian, but you can deliver that in Indonesian, so you change the language in English then, you know, because it's going to be much more easier for you to speak about it, you know. So dari pandangan lo sendiri lagi, bisa nggak sih sebenarnya kalau misalnya kayak orang kayak kita ataupun ngelihat sosok Agnes itu yang memang benar-benar 100% ngomong Indonesia sama sekali, no English, you know. Bisa nggak sih menurut lo, pandangan lo dari perasaan diri lo sendiri? Karena gue sendiri gue mengakui bahwa it's not as easy as what I felt before. Like I was thinking that I can do it, you know, like I can speak Indonesian 100% like every single day again. But now that I feel that it's hard for me to do that, you know, like I talk to my mom, I talk to my father, I talk to my brother, and sometimes that I say to them that, oh my God, what's the word for that thing? You know, what's the word for that food? You know, what's the meaning of this word in my own native language? You know, I mean, my indigenous language, you know, in my island. So, pandangan lo sendiri, bisa nggak sih sebenarnya kita tuh ngomong 100% Indonesia tapi nggak bercampur sama bahasa Inggris? Sebenarnya bisa-bisa aja, karena gini, Drew, balik lagi. Sekarang gue tanya sama lo ya, how can we function ourselves like when it comes to doing errands, doing daily things, how we speak, you know. Menurut lo, dalam badan kita itu organ apa sih yang bisa memerintah semua itu supaya kita bisa berfungsi? Otak, bro. Otak kan? Nah, it really depends on your brain process actually. Funnily enough, your brains can do anything, you know, like can we speak like full on bahasa? Supposedly we
supposedly could we like be in like full bahasa? Yeah, for sure, because first of all, our first language. See, even my English is not perfect. My first language is like bahasa, right? Tapi untuk kadang tuh kan yang kayak lo bilang, kita tuh kadang kayak campur-campur karena bingung mau bilang tempe, tapi kok nggak tahu ya bahasa Indonesia tempe itu apa. Tapi yang keluar itu soybean, ngerti nggak sih? Soybean, yes, betul. Iya. Nah ini gue quote dari satu peer journal review yang gue baca, bukan dari gue karena gue bukan scientist ya. Jadi dia itu bilang kalau orang yang cuma berbahasa satu bahasa itu namanya kan monolingual ya. Kalau bisa dua bahasa itu adalah bilingual. Nah bayangin aja di otak lo itu kayak ada dua hard drive karena lo udah baca udah bisa dua bahasa, lo punya hard drive bahasa Indonesia, and juga hard drive bahasa Inggris ya kan. Nah, ketika lo itu berproses atau berbicara, kalau misalnya lo memang lagi tinggal di Indonesia, and dominannya lo itu ngomong bahasa Indonesia sama orang berbahasa Indonesia, hard drive yang dipakai di mana? Yang bahasa Indonesia dong, karena lo tahu konteks, karena lo tahu orang yang lo ajak bicara bahasa Indonesia. Sekarang, kita pindahin nih, Andrew yang lagi Indonesia, yang biasa pakai hard drive Indonesia, ke Amerika Serikat, ya kan? Ngerti nggak sih lo? Lo kalau sama orang di Arizona, gue tanya, lo ngomong pakai bahasa Palangkaraya atau pakai bahasa Indonesia? Atau bahasa Inggris? Gue pakai bahasa tubuh. Enggak. Bahasa kalbu nggak sih lo? Bahasa kalbu. Bahasa kau kan? Bahasa Inggris kan? Yes. Nah, pakai bahasa Inggris. Berarti hard drive lo atau otak lo itu lebih bekerja kerasnya pakai yang ini kan? Berarti yang pakai yang bahasa Inggris, betul? Nah, indahnya itu otak kita itu kan dia kayak belajar pattern ya. Dia tuh kayak belajar kayak firing, kita bilangnya kayak cara bekerjanya dengan apa yang selalu kita lakukan berulang-ulang kali. Nah, ketika lo tinggal di luar negeri atau ketika lo membiasakan diri lo ngomong bahasa Inggris, ya udah otak lo kayak refleksnya udah kesini-sini aja. Jadi bukan berarti lupa, karena balik lagi ketika lo berbahasa Indonesia, bahasa utama lo ini, karena lo juga lagi belajar, cuman karena yang selalu dipakai hard drive bahasa Inggris lo, itulah kenapa kadang terjadi ke selek, kalau orang Indonesia selek, otak lo selek, jadi kayak mikirnya lama gitu, bukan berarti lo sok-sokan, cuman itu tuh entirely it's your brain process gitu, jadi lo tuh bingung pip yang mana gitu kan. Jadi makanya kenapa lo bilang lo bilang jadi otak lo karena mungkin lo baru sebelum lo record video lo ngomongnya bahasa Inggris, ngerti nggak sih lo? Gitu. That's what I always do exactly, like behind the scenes ya. Itu kalau misalkan bikin video itu pasti kadang-kadang bingung kayak apa ya katanya dalam bahasa Inggris, tiba-tiba setelah itu pada saat bikin videonya langsung then I'm gonna speak in English, because that's gonna be easy for me to say that in English, Jadi kadang-kadang tuh kayak ke-pause sendiri, pengen ngomong apa, bingung sendiri tiba-tiba kayak gitu kan, dan akhirnya ngomongnya udah pakai bahasa Inggris aja karena lebih enak. Dan apa yang seperti yang lo bilang tadi, memang karena kan basically kita tinggal di sini satu apartemen bareng sama beberapa orang yang memang kita daily conversation-nya harus dalam bahasa Inggris kan. Dan itu yang gue lihat juga sih dari Agnes Mo, dia tinggal di Amerika, dia ketemu sama orang-orang yang rata-rata ngomongnya pakai bahasa Inggris kayak gitu kan. So ketika dia pulang ke Indonesia, dia di interview, tiba-tiba dia ngomong campur aduk seperti itu, yang kayak lo bilang tadi, karena udah tinggal di Amerika, jadi ya fokusnya ke bahasa Inggris kayak gitu kan, pengen ngomong bahasa Indonesia, tiba-tiba ya bingung sendiri. Kata-katanya itu kayak gimana. Iya, jadi sebenarnya balik lagi mungkin kayak Cinta Laura atau Boy ya, yang mungkin udah lebih lama tinggal di luar negeri daripada kita. Ya, kayak Boy William kan dia di Selandia Baru ya. Iya, jadi ya gue ngerti-ngerti aja karena that's how their brain works, karena refleksnya di situ gitu kan, dan lo nggak bisa nyalahin dan ngatur-ngatur gimana otak orang untuk berfungsi kan. gue kadang suka bingung aja gitu. Gitu, itu tuh udah dipakai gitu tuh, tapi nanti gue kasih linknya untuk peer review jurnal sama artikelnya itu, lo put aja di bawah. Ya, gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi buat teman-teman deskripsinya, jadi bisa cek di bawah nanti ya.
Betul, karena itu kita jadi sama-sama tahu ya. Jadi kita kayak lebih mawas diri lah ketika kita mau menjudge seseorang. Kita juga berpikir dulu rasional. Ini jajian kita tuh rasional sama saintifik nggak? Didukung oleh, hal-hal opini kita itu berbobot nggak sih gitu. Gitu. Bagus kok itu reviewnya. Jadi gue suka banget nih bahas tentang ini sama lo, Dit. Itu memang so good to talk about this, and I really appreciate that. Okay, the last questions for our discussion today. Lo tahu kan bahwa Agnes Mo itu udah lama tinggal di Amerika. Dia udah lama pindah ke Los Angeles juga untuk meniti karirnya di sini. Dan bahasa Inggrisnya itu sendiri, bahkan teman gue yang orang Amerika di sini pun bilang bahwa she sounds like an American, karena like native speaker, Dan bisa dibilang nggak sih bahwa orang kayak Agnes Mo itu nggak cinta bahasa Indonesia, kalau menurut lo? Karena ada yang bilang kan bahwa nasionalisme itu harus dinilai juga dari cara berbahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau pandangan lo sendiri kayak gimana? Balik lagi sih, ini agak vague atau agak blur karena like how do you define love anyway, right? Kayak jadi kalau misalnya nasionalisme sama dengan cinta, terus berarti kalau misalnya lo nasionalis, lo nggak, misalnya konteksnya lo nasionalis dan lo nggak boleh ngomong bahasa Inggris, oke? Berarti lo harus full on bahasa Indonesia deh, oke? Sekarang ini bayangin kalau lo misalnya orang Indonesia dan lo bekerja di luar negeri dan supaya memuaskan opini orang bahwa lo nasionalis, lo nggak boleh ngomong bahasa Inggris. Gimana lo mau cari uang kalau misalnya lo harus pakai ngomong bahasa Indonesia di Amerika? Kan nggak bisa. Dan juga hal itu kan tidak membuktikan bahwa lo cinta sesuatu. Apakah cinta sesuatu harus selalu diidentifikasi bahwa lo harus melakukan hal itu kayak berulang kali. Kayak B.J. Habibie aja, dia orang yang paling nasionalis yang gue pikir ya, setelah tinggal di luar negeri. Dia lama banget membantu Jerman dan membantu Indonesia segala macam. Tapi dia kalau dia harus bisa membumi gitu loh, di mana lo berpijak di situ harus membumi kan. Ya dia bicaranya bahasa Jerman. Dan tapi juga dia tetap bisa berkontribusi untuk negaranya kan. Dan itu bukan berarti ketika lo berbahasa bahasa asing lo tidak tidak nasionalis. Dan menurut gua kalau ada orang yang berpandangan seperti itu, kita coba les berbahasa cinta bersama Dita nanti lagi ya, karena menurut gue tidak bisa dibilang bahwa seorang itu tidak cinta negaranya kalau misalnya dia berbahasa asing, karena yang harus dilihat bukan dari action bagaimana dia verbal, karena verbal adalah tetap aja kata-kata, tapi kontribusinya menurut gue Agnes Monica dari yang bukan begitu fans hardcore seperti lo ya, yang gue cuman kayak orang rakyat jelata ini melihat Agnes Monica, menurut gua Agnes Monica itu kontribusinya banyak untuk Indonesia karena di setiap video klipnya dia bring the cultures, accentuate our cultures a lot through batik and also some of music instruments, bringing a lot of words that mentioning our country Indonesia, and I think that would be considered as modern nationalism, as a Indonesians yourself, So I feel like it's totally irrelevant if you're trying to correlate using bahasa Indonesia and also being nationalist. No, it's just like totally like oil and water. It doesn't come together. So yeah, I'm sorry to say it's definitely irrelevant. Oh my God, I love that. You should join Miss Indonesia or Putri Indonesia, Dave, honestly. Princess Indonesia, I don't know. I'm like really short and like, I have to fix my teeth. But you are Miss Indonesia for your boyfriend. Oh yeah, for sure. I'm like his princess. I'm just kidding. Cut that. Yeah, but that's right. I really appreciate that your answers about it. We discussed about it, and then for myself too. Ngelihatnya juga bahwa sebenarnya ya kalau misalkan Agnes Mo sendiri, kenapa dia bisa dibilang masih punya nasionalisme untuk Indonesia ya karena
itu tadi dia bikin musik itu ada instrumen Indonesianya, kayak contohnya Shake It Off. Terus dia di video klipnya juga dia pakai tarian, misalkan kayak yang Overdose yang bareng sama Chris Brown, itu ada sedikit tarian jaipong, kemudian dia pakai batik kayak gitu kan, yang untuk menunjukin bahwa di Indonesia kita punya yang namanya batik yang bagus banget buat orang luar negeri untuk kalau misalkan pergi ke Indonesia terus mau beli oleh-oleh ya batik salah satu oleh-olehnya kan kayak gitu. Kayak di belakang lo itu batik itu bukan nggak sih? Ya, ini adalah sarung pantai dari Indonesia yang thank you for noticing by the way. So yeah, this is like sarung pantai Indonesia dari Bali yang gue bawa, dan ini it's actually belongs to my boyfriend, but I kind of hijacked it back for this proposal videotaping, you know. Just shout out to Crew Potter. Oh nice. Nah kayak gini kan contohnya misalkan hal simple kayak gini aja itu udah nunjukin bahwa kita tuh masih punya yang namanya nasionalisme Indonesia sendiri. Apalagi contohnya kayak sekarang aja dengan kondisi yang COVID-19 seperti ini, itu banyak banget juga yang aku tahu orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu tetap kasih support juga untuk masyarakat Indonesia dengan kasih awareness seperti itu kan, buat supaya mereka bisa saling melindungi lah seperti itu. Maksudnya saling stay home, stay safe, dan stay healthy. Saling mengingatkan. Jadi at least lo nggak ignorance, karena balik lagi, it's the little things that you do for your country, even though it's just like little tiny bit from social media, you know. Yep, that's true. That's true. That's awesome. Well, thank you so much for today. And then I just can't wait to really, really meet you in person again. Sure. Bali. Can't wait to go back to Bali. Definitely. Yeah. I'm going to welcome you. And also, actually, okay, just to finalize everything. Okay. What would you say to your audience, lovely audience and followers, that do you think would you still continue doing your mixed languages perks, or would you stop for them just to show them that you're a nationalist? For me, like what you said, that I'm a bilingual speaker right now, so I'm still gonna use English and Indonesian at the same time. You know, I know that it depends. It depends again on the people. You know, if they would like to watch my video, then I'm so grateful for that. If they do not watch my video because of the way I speak, then I'm okay. You know, there is no disadvantage that can affect myself, you know, just because they do not watch my video, you know, because for myself that I'm still learning how to speak in English, and actually, you know, like I have a plan to get another scholarship someday, you know, in the future, you know, so I really need to speak in English. And one of the reasons also that why I really love to say that I love English also at the same time is because I need that. You know, I really need that, you know, because that's something that there are so many achievements that I still want to achieve, you know, in a couple of years. You go, Andrew, follow the suit. Yeah, you know. Hey. Hidup nasionalis adalah bukan kamu dan ragumu, jangan sama-sama kanku. Lanjutlah Favela ya nanti. Lama sih gue nggak dengar kata-kata itu ya, La Favela. Iya benar ya, La Favela. Ntar aja, lu yang traktir gue di La Favela. Iya, boleh, gampang, open table nanti, bercanda-bercanda. Gue nggak minum alkohol, gue minum air putih nih, lihat. Gue juga minum air putih, cuman kan kita nari doang, nggak jelas tapi sehat lah. Ya. Kan kita seru santuy ya. Seru santuy. Okay. Alright, Div. Thank you so much again. I really like this video right now. Karena gue belajar banyak hal dari lo. Tahu bahwa lo bisa jadi inspirasi juga buat orang lain lewat video kali ini. So I just love it. Alright. So thank you so much. Have a good day. Stay healthy. Stay safe. Ya. Ntar kita kontak-kontakan lagi di grup kayak biasa. Siap. Bosku. Stay safe everyone. Alright, bye. Thank you.
Alright guys, jadi itu dia tadi diskusi aku bareng sama teman aku Dita. Dan kami berharap teman-teman semua juga bisa belajar dari video kali ini untuk yang namanya tetap termotivasi belajar bahasa Inggris. Dan jangan takut untuk ngomong bahasa Inggris juga kalau kalian merasa kalian benar-benar perlu untuk ngomong bahasa Inggris. Dan penjelasan dari Dita tadi, aku berharap juga bisa ngebantu teman-teman semua yang mungkin punya pemikiran bahwa Agnes Mo itu nggak nasionalis karena dia ngomongnya dicampur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan aku berharap banget buat teman-teman semua juga yang mungkin nonton video ini dan ngerasain apa yang aku rasakan atau yang Agnes Mo rasakan juga ketika harus ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dicampur aduk seperti itu. Aku berharap teman-teman semua bisa mengerti terhadap hal tersebut, okay? So, I would like to say thank you so much for watching this video. I really appreciate that. Dan aku pengen ngucapin juga buat teman-teman semua untuk tetap stay home, stay safe, stay healthy. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe, kemudian kasih like juga untuk video aku, share video aku, dan kasih komentar yang positif juga, ya. So, I think that's all for this video. Sampai ketemu di video selanjutnya. I am Andrew. Let's go international. Yeehaw!